Kalau di pertemuan pertama kemarin kita sempat menyinggung pengertian usability ya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan lebih detail mengenai apa itu usability, credibility, dan corporate usability. Nah, sebelumnya saya tahu dari tiga ini apa itu usability, apa itu corporate usability, dan brand usability. Jadi siapa yang baru? Kalau ini terlihat oleh apa? Oleh manusia. Jadi kucing nggak bisa lihat. Bisa, tapi kan tidak dimengerti, Pak. Oke. Kucing bisa lihat tapi tidak mengerti. Tapi kenapa kucing nggak tahu kalau ada makanan untuk kucing? Kok tahu kalau itu makanan kucing? Tahu ya? Oke. Kalau brand ini apa? Brand identity itu identitas suatu brand. Kalau satu brand. Gimana maksudnya? Saya merek dua. Merek. Kurang tepat. Yang lainnya? Apa brand? Identitas barang. Identitas? Barang. Barang kurang tepat. Kalau corporate ini identitas perusahaan. Nah, ini ada pengertian tentang identitas ya. Jadi beberapa ahli. Di sini menurut Stellan Tinkomi ya. Jadi menurut Stellan Tinkomi ini dalam persepsi atau terminal yang menghasilkan persepsi pada orang lain. Kalau menurut kategori hari dan definisi ya, definisi diri tentang seorang, tentang perusahaan, tentang apa saja yang berbeda dalam perilakunya, keyakinannya, kepercayaannya, dan segala sesuatu yang menimbulkan ciri khas sehingga diingat oleh orang lain, sehingga dapat dikenali dan dibedakan oleh orang lain. Kalau menurut Arus Besar Indonesia, itu adalah ciri-ciri jati diri, tanda yang khas atau unik ya, atau otentik. Itu kalau ciri khas. Lalu visual identity berarti apa? Berarti apa? Identitas, ciri-ciri, keunikan, apa aja? Definisi, perilaku, dan segalanya yang bisa dilihat. Ciri-ciri tadi divisualkan ya, melalui material fisik yang bisa dilihat ya, termasuk desain. Intinya bisa dilihat oleh orang lain. Tentunya harus punya perbedaan dengan yang lain. Teman-teman lebih
melihat atau tertuju yang mana? Yang kecil. Yang biru. Yang biru. Kenapa demikian? Karena paling menonjol. Karena beda dengan yang lainnya. Karena menonjol ya. Jadi ketika nanti kita merancang film ini yang bagus, belum tentu memiliki estetika yang indah, tapi dapat berbeda dengan kompetitornya. Entah itu melalui tagline-nya, namanya, warnanya, dan sebagainya. Misalkan kecap, yang paling Anda ingat kecap apa? Anggur. Habis. Kenapa kamu kok lebih diingat daripada yang lain? Sering Iklan. Iklan kira apa? Malika. Kalau susu, Prison Flag. bisa flag. Cimorin. Ada yang bilang susu dua ya. Oh iya. Iklannya Jaga. Senaga. padahal susunya susu Sapi. gambarnya berubah. Birbrand. Hal semacam itu bisa menciptakan persepsi yang melekat di benak konsumen. Itulah peran tadi dan visual ya. Ini bisa diingat ya. Refleksi, cerminan, definisi, diri dan semua tanda-tandanya yang divisualkan untuk dapat disaksikan oleh kamarnya atau teknologinya. Nah, divisualkan melalui apa? Desain, logo, fotografi, kemasan ya, iklan tadi seperti susu beruang tadi, poster. Dengan menggabungkan setiap aset branding menjadi estetika yang kohesif. Kalian tahu kohesif apa? Yang melekat ya. Jadi makna dan visualnya itu punya keterkaitan yang sangat kuat, punya makna yang seirama. Jadi ada yang indah tapi nggak nyambung dengan produknya, sangat jauh menyimpangnya. Itu yang kurang kohesif ya. Dan tentunya ketika merancang ini kita wajib menggunakan atau membutuhkan teori tentang desain, tentang multidisiplin ilmu ya, karena kita berhubungan dengan manusia. Tentunya kita harus belajar tentang ilmu sosial juga, ilmu marketing ya, STP, untuk mengetahui target audiens kita nanti. Karena di sini kita berhubungan dengan manusia. Apapun yang kita ciptakan itu harus merujuk pada target audiens. Jangan sampai kita merancang itu berdasarkan keinginan sendiri. Saya suka rapi, maka menggunakan rapi. Nah, seperti itu ya. Nah, bahkan ketika kita punya produk, kemudian kita memasarkan, produknya ini dikhususkan untuk hewan, misalkan kucing. Kemana sebelum kita? Kemana? Apakah kita wawancara dengan kucingnya? Pemilik. Cing, kamu suka warna apa, Cing? Tidak mungkin dong. Cing, kamu suka gambar apa di bungkus makanan? Gimana?
Berarti kita setuju kepada pemilik kucing. Berarti pemilik kucing tahu rasa yang enak untuk kucing, tahu ya? Tahu. Atau Anda ketika beli makan kucing, Pak beli makan kucing, discuss. Yang ini lebih enak Pak. Ini rasanya gimana Pak? Jadi apa fungsinya? Indera visual di situ. Kan kucing nggak melihat gambar, nggak melihat warna. Jadi apanya? Apa? Untuk apa berarti kita mendesain kemasannya misalkan? Untuk meyakinkan konsumen pemilik kucingnya, karena sayang sekali dengan kucingnya, gak mau kucingnya makan makanan yang gak bermutu ya. Di sini ada juga. Ini harganya 60.000. Ini harganya 50.000. Yang ini polosan, cuma mungkin cat biasanya. Cat. Satunya ini wah, desain sangat ada awalnya. Terangnya ada 50 gram, kemudian di sini ada apa? Backdropnya untuk kucing ya, perkucingan. Ada gambar kucingnya. Kucingnya merah ya. Orang melihat itu yakin itu. Ini lebih sehat, seakan-akan lebih sehat daripada ini. Ini udah tulisan cuma kata aja tapi udah salah, nggak jelas itu tulisannya. Ini 1 kilo. Ini 1 kilo juga. Ini ada sertifikatnya. Kita teruji secara klinis ya. Nah kalau teman-teman sayang sama kucingnya, kira-kira beli yang mana? yang 60. 60. Ya kan? 60. Iya. Padahal ini isinya sama. Ini sebenarnya sama, pabriknya sama. Pabriknya namanya AB. Sama produknya. Cuma ini dikemas asal-asalan, ini dikemas sesekali mungkin. Kenapa orang kok lebih banyak pilih? Bahkan teman-teman juga pilih yang ini. Meyakinkan. Nah itu fungsinya ya. Meyakinkan orang untuk membeli sebuah produk. Isinya sama. Harganya beda. Ukuran ini beratnya sama. Isinya sama. Ini kalau berani diri itu adalah internal aspek ya, seperti visi, misi, tujuan, ambisi, kemudian semangat dan bagaimana hal itu diucapkan, dilantangkan. Kalau nilai diri adalah eksternal aspek, media untuk mengekspresikan dari berani diri. Kalau kemarin teman-teman tuh udah merancang atau menulis visi misi dulu sebelum buat simbol ya, udah menentukan tujuan hingga menuliskan semua kata-kata yang berhubungan dengan visi misi Anda. Misalkan visinya adalah semangat, mungkin adalah merah. Kemudian apa lagi kemarin banyak sekali kemarin. Ya kalau visuality itu lebih aspek fisik ya, media untuk mengekspresikan dari internal aspeknya. Kalau visinya
menjadi teknologi yang berkembang pada tahun 2022. Maka desainnya harus futuristis. Ya. Kalau tujuannya untuk menarik minat anak-anak, berarti warna yang ditampilkan nanti harus warna-warni, cerah, ceria. Jadi bisa dipahami ya. Kalau dari ini adalah internal aspek, kalau misalnya itu adalah eksternal aspek. Sampai sini ada ya kan? Misal gini, ada orang menggunakan jas hitam, sepatu hitam, kemudian potongannya seperti utara, kacamata hitam. Kira-kira karakternya gimana orang itu? Pakai jam tangan, tegas. Kemudian apa lagi? Misterius. Apa? Apa? Padahal kepribadiannya itu ngondek ya. Kira-kira suka nggak dengan visi-misinya? Enggak. Itu ngeprank orang ya. Misalkan ada orang rambutnya ribu warna-warni ya, yang kiri hijau, yang kanan biru ya, pakaiannya seperti badut, cowok ya, pakai lipstick, di pipinya ada merah-merahnya dua, sepatunya hanya tinggi. Kira-kira karakter seperti apa orang itu? Seperti apa? Ceria. Suka bercanda orangnya. Padahal itu adalah intel ya, sedang menyamar. Nah, apakah boleh ketika nanti kita seperti ini, produknya biasa saja, kan? Ini makanan ya, proteinnya cuma 10%. Ya. Tapi di sini disampaikan ya nggak ada tulisan 10% sih, tapi seakan-akan orang meyakinkan untuk membeli yang ini. Apakah boleh seperti itu? Padahal tak terlalu bergizi, tapi ini tulisnya sangat bergizi untuk kucing. Apakah boleh? Boleh saja. Tujuannya apa? Untuk menaikkan tingkat apa? Penjualan. Ya. Nah, ini. Nah, identitas yang baik yang pertama adalah suitable ya,
atau cocok ya. Elemen-elemen yang digunakan seperti desainnya itu harus cocok dengan target audiensnya. Misalkan kalau targetnya adalah untuk anak-anak, misalkan 10 tahun gitu ya, warnanya harus sesuai dengan apa yang disukai oleh mereka. Kemudian yang kedua, distinct atau different. Ini berbeda. Pastikan ide visualnya itu berbeda dengan yang lainnya. Misalkan dalam satu rak di minimarket ini menjual apa misalkan ya, kecap ya, kecapnya penggunaan segitiga. Ini beda merek semua. Nah, kira-kira yang paling menarik perhatian mata duluan, kecap yang mana? Yang ini. Dia harus tampak berbeda dari pasaran. Itulah intinya kita survei terlebih dahulu, baik ke produsen hingga ke konsumen. Yang ketiga, simple, sederhana ya. Di sini dalam artian itu nggak terlalu menampilkan berbagai elemen yang tidak dipentingkan, yang nggak berguna. Kalau era sekarang itu semua serba sederhana dan minimalis ya, karena apa? Mengurangi pengeluaran saat produksi. Intinya simple ini adalah tidak rumit dan mudah dimengerti dan dipahami, mudah diingat ya. Berikutnya timeless. Maksudnya adalah abadi, meskipun 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu masih diterima oleh masyarakat, oleh konsumen. Misalkan botolnya Coca-Cola atau logonya Coca-Cola, ya. Mulai tahun berapa itu sampai sekarang masih diterima dan eksis. Orang itu masih suka gitu. Yang terakhir adalah fungsional ya. Fungsional ini adalah bisa diproduksi di berbagai media. Misalkan Anda buat logo, kalau warna itu adalah bitmap, tahu ya bitmap ya? Itu sangat sulit sekali untuk disablon, kecuali DTG atau print ya, atau stiker cutting. Kalau bitmap kurang bisa, kecuali cuttingnya itu adalah print. Jadi tidak mungkin nanti ketika merancang logo itu warnanya harus solid, dan setiap selain adalah warna biru, di sini warna hijau, ada batasnya. Jangan sampai nyambung dengan ini. Itu sulit tadi diaplikasikan, apalagi di bordir ya. Jadi semungkin itu sederhana dan fungsional ya, bisa diaplikasikan di berbagai media. Nah, kalau corporate identity adalah apa? Identitas yang difungsikan untuk perusahaan. Jadi outputnya kebanyakan itu adalah stationary kit. Karena untuk urusan office ya, misalkan name tag
kemudian kop surat, kemudian apa lagi, logo di web ya. Nah, ini tujuannya dirancang video. Yang pertama itu menciptakan kesan emosional pada tadi. Seperti tadi, orang mau buku untuk membeli ini daripada ini. Yang kedua, seakan-akan itu memberitahu ya kepada target audiens tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh perusahaan atau produk atau jasa layanan yang ditawarkan. Seperti tadi, kalau orang pria kacamata hitam, jas hitam, sepatu hitam, kan menawarkan bahwa orang itu adalah tegas dan serius ya. Padahal ngondek ya. Yang ketiga, menyatukan berbagai aspek bisnis melalui tampilan visual yang konsisten. Jadi jangan sampai nanti teman-teman itu setiap media warnanya berbeda. Kalau bisa itu ada satu pengikat warna yang diaplikasikan di berbagai media tersebut. Yang keempat, menciptakan kepercayaan konsumen terhadap brand. Seperti ini. Ini namanya apa misalkan? Namanya misalkan. Ini namanya app. Nah, bagaimana cara membentuk brand dan ide visual yang kuat? Tentunya yang pertama adalah melakukan riset pasar, melakukan empati ya, seperti kita pertama kemarin kita harus observasi dulu, empati kepada orang, ya. Jangan sampai kepada kucing ya. Kemudian yang kedua, menetapkan nilai khas dari brand. Ciri khasnya itu apa? Harus disampaikan dengan tepat ya. Yang ketiga itu strategi yang tepat. Brand atau visuality juga itu tidak bisa dikembangkan dalam waktu singkat ya. Jadi butuh proses, butuh waktu lama untuk dapat diterima dan diingat oleh konsumennya. Semakin rumit, semakin tidak jelas produk Anda, visualnya, ya. Orang akan semakin sulit untuk mengingatnya. Istilahnya habis beradab masih. Habis beradab. Halo bos. Oke dulu bos. Habis naik apa? Mati aku. Yang keempat, ini adalah tugas kita ya. Merancang jelas visual yang menarik dan tepat sasaran. Misalkan kalau untuk orang tua, gambarnya gimana? Kalau untuk anak-anak, gambarnya gimana? Kalau untuk balita, gambarnya seperti apa? Jangan sampai produknya untuk balita tapi gambarnya kocok ya. Oke, sampai sini ada yang katakan dulu? Belum, bisa paham semua. Nanti saya tanya dulu.
Ada yang tanyakan? Kalau gitu saya bertanya ya. Seperti biasa, kita siapkan kertas. Oke, nomor 1. Cuma sedikit ya, cuma 5 ditambah 1. Apa yang dimaksud dengan identitas? Sudah. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan identitas visual? Sebutkan sebanyak mungkin contohnya. Apa saja? Apa yang disebut dengan identitas visual? Dan berikan contohnya sebanyak mungkin. Apa saja contohnya?
Sudah. Sudah belum? Nomor 3, apa yang dimaksud dengan brand identity? Ya, apa saja contohnya?
Sudah? Nomor berapa tadi? 4. 4 ya? Apa perbedaan religi dan visual religi? Berikan contoh. Bisa perumpamaan ya? Bisa digambar juga. Apa perbedaan brand religi dan visual religi? Berikan contohnya. Bisa perumpamaan, bisa digambar. Sebentar ya.